Kita masih membahas tentang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Salah satu yang dianjurkan kita di hari raya itu adalah mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu bahasa kita ya, selamat. Ya, mengucapkan tahniyah. Selamat ini sunnah ya, mengucapkan selamat. Nah, tahniyah. Kapan dimulainya tahniyah itu? Nah, tahniyah ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha itu adalah dimulai dari malam Lebaran. Sunnahnya seperti itu. Dan ada ulama yang mengatakan makruh kalau seandainya sebelum masuk malam Lebaran, ya makruh mengucapkan tahniyah kalau seandainya belum masuk malam Lebaran. Apalagi dihitung ada iklan bahari, iklan tahun berapa itu, tahun 90-an. 10 hari lagi Lebaran. Besok lagi 9 hari lagi Lebaran. Ada bahari itu, minuman marjan kah apa sirup kah itu. Ah, makruh itu. Kenapa makruh? Seakan-akan dia kepingin cepat keluar dari bulan Ramadan. Itu yang ibarat kata yang menyebabkan makruh itu tuh. Seakan-akan dia nggak suka dengan Ramadan. Orang ulama mengatakan makruh. Ya sama juga kalau ada orang mengucapkan sesuatu yang kira-kira itu sebagai doa lah, walaupun tidak doa. Artinya, nih orang tua belum mati, nih sudah berbagi warisan. Ya nanti kalau abah ini, nah ini warisannya sebulan. Seakan-akan tuh anak-anak itu kepingin bapaknya cepat mati. Ya enggak? Ada enggak kira-kira seperti itu orang? Nah, kan enggak baik seperti itu kan ya. Belum lagi meninggal, abah mamanya sudah beributan masalah warisan. Nah, begitu juga dengan Lebaran. Kalau belum malam tanggal 1 Syawal, itu makruh hukumnya mengucapkan selamat hari raya itu. Biasanya malam tanggal terakhir tuh 30 Ramadan kan, itu sudah selebaran tuh WA. Kalau bahari SMS. SMS sekarang main WA kan di mana macamnya. Kalau tahun 90-an apa itu? Pakai kartu ucapan lebaran ya macam-macam itu. Nah, kemudian naik lagi pakai CD, ucapannya pakai CD, macam-macam ucapan itu. Ya. Nah, kalau mulut sudah tidak bisa lagi berucap, kalau tangan tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, maka segeralah ke rumah sakit karena itu gejala stroke sudah. Ujung-ujungnya gitu kan. Selamat Idul Fitri kan. Ya ala kulli hal. Jangan ucapin dulu. Nah, begitu juga spanduk tuh banyak tuh bertebaran tuh spanduk itu. Ya, di masjid lah, di langgar lah. Biasanya itu sponsor itu ya, sponsor macam-macam. Sponsor ini dia mau pasang ucapan lebaran. Supaya gratis kan ditaruh di masjid, taruh di langgar. Padahal itu ucapan promosi dia, promosi. Kalau taruh di pinggir jalan kan kena pajak dan sebagainya. Nah, jadi jangan dipasang dulu. Kalau mau dipasang sudah pas malam Lebaran, nah pasti Lebaran pasang sudah, gantung itu. Ucapan tahniyah tadi. Sampai kapan ucapan itu ya? Sampai kira-kira kalau Idul Fitri itu ya 1 minggu lah ya kan ya. 1 minggu. Hari Raya Ketupat lah bahasa kitanya kan. Kalau Idul Adha ya dihitung-hitung saja. Sampai hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.
mengucapkan tahniyah. Itu hukumnya sunnah. Apalagi tadi? Setelah tahniyah mengetahui hari raya. Nah, kemudian ada kasus nih. Kalau seandainya tidak tahu apakah hari ini hari raya atau tidak, maka disempurnakanlah menjadi 30 Ramadan. Kan gitu ya. Tapi ternyata setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur, ada kabar atau diumumkan oleh pemerintah secara resmi bahwa hari ini adalah Lebaran. Karena tadi malam ada yang melihat bulan sabit secara yakin dan seterusnya. Tapi kabar itu didapat setelah masuk sholat zuhur di hari raya itu, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, terutama di Idul Fitri. Apa yang terjadi? Apakah masih boleh sholat hari raya Idul Fitri? Jawabannya boleh. Atau hari raya Idul Adha, hukumnya boleh. Tapi caranya adalah dengan mengqadha. Karena waktu sholat hari raya itu adalah dari masuk waktu isyraq, ya, kurang lebih jam 6:30. Cuma standarnya kita sholat jam 7 ya. Baik Idul Fitri, Idul Adha, sampai kapan? Sampai tergelincir matahari. Ya, ini sampai masuk waktu zuhur. Nah, apabila kabar itu datang bahwa hari raya adalah hari ini, kita semuanya wajib berbuka puasa. Wajib berbuka puasa. Artinya hari itu memang nggak ada puasa, makan segera. Lalu dilaksanakanlah salat hari raya Idul Fitri itu setelah zuhur dengan cara mengqadha. Sunahnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kabar hari raya itu didapat atau diyakini setelah terbenam matahari, diumumkan bahwa sebenarnya hari raya tadi pagi, cuman kabarnya terlambat, malam ini malam kedua Syawal umpama. Gimana ini? Ya sudah, yang terjadi maka terjadilah. Berarti yang tadi pagi itu, yang siang tadi itu kita tetap puasa. Berdosa enggak? Oh, enggak berdosa. Kenapa? Karena tidak tahu kabarnya. Kabarnya terlambat, datangnya setelah malam tanggal kedua bulan Syawal tadi. Nah, apa yang kita kerjakan? Ya takbiran. Takbiran seperti biasa. Besok paginya kita sholat hari raya Idul Fitri dengan cara tunai, bukan cara mengqadha. Walaupun di tanggal 2 nggak apa-apa. Kenapa alasannya? Karena mengetahuinya bahwa Lebaran itu adalah di hari tadi, tapi ketahuannya setelah maghrib di tanggal 2 Syawal. Tapi alhamdulillah selama kami hidup dari awal lahir sampai sekarang belum pernah lagi mendengar kabar itu. Malam kedua, tadi pagi baru Lebaran, ya. Nah, tetap saja ditetapkan pemerintah karena kan kita ini sudah canggih, ya, ada satelit dan sebagainya, jadi bisa dipastikan aman, tidak ada permasalahan masalah hari raya itu. Versi pemerintah. Tapi kalau bukan versi pemerintah, nah ini repot. Ya, ada versi pemerintah, ada versi Muhammadiyah. Nah, biasanya pemerintah sama dengan NU, tapi kalau Muhammadiyah dia terkadang nggak sama. Ya, nggak sama. Perbedaannya itu adalah karena berapa derajat ufuk itu, matahari itu, bulan itu di atas ufuk. Nah, kalau pemerintah kita kan berapa derajat? 2 ke 3? 3 derajat. Kalau versi Muhammadiyah mau setengah derajat kah? Atau 1 derajat kah? Yang sudah masuk di atas ufuk berarti sudah masuk 1 Syawal. Ya ala kulli hal,
karena hadisnya itu kan begini, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Dalam riwayat faqdiru 30 yauman. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat bulan sabit, jar Nabi ini ya, versinya melihat bukan menghitung. Apabila kalian melihat bulan sabit, kejar Nabi, maka berpuasalah. Ini masuk tanggal 1 Ramadan. Dan apabila kalian melihat bulan sabit, maka berbukalah. Artinya berhari rayalah. Dan ini bisa terjadi di malam tanggal 30 Sya'ban. Malam tanggal 30 Sya'ban itu bisa jadi itu adalah malam tanggal 30 Sya'ban, tapi bisa jadi adalah itu malam tanggal 1 Syawal. Kalau seandainya melihat bulan, berarti Ramadannya berapa hari? Berapa hari Ramadannya? 29. Nah, tapi kalau seandainya tidak melihat bulan, fa in ghumma 'alaikum, jar Nabi, apabila kalian tersamar, tidak bisa melihat bulan, kena mendung lah atau apalah dan sebagainya, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Nah, dalam hadis itu Nabi tidak menyuruh dengan hisab, metode hisab. Nah, apakah zaman dulu tidak mengerti hisab? Tahu, para sahabat mengerti tentang ilmu hisab. Tapi dalam hadis itu Nabi menyuruh dengan ru'yah, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu menjampi-jampi, ru'yah. Ini terkadang orang kita nggak ada bedanya. Ruqyah jampi-jampi dengan ruqyah melihat bulan sama bahasanya, padahal beda. Ru'yah pakai hamzah itu melihat. Dimaksudkan di sini adalah melihat bulan. Kalau ruqyah pakai qaf itu bahasa kitanya jampi-jampi. Nah, jampi-jampi itu ada dua. Ada jampi syar'i, ada jampi ghair syar'i. Kalau jampi-jampi syar'i, ya ini baca-bacaannya pakai ayat Al-Qur'an ya. Kemudian doa-doa. Nah, tapi kalau ruqyah ghair syar'i, jampi-jampi yang bukan disyariatkan, nah biasanya manggil mbah ini, mbah itu, ayo anu penunggu pohon besar, dipanggilnya pakai sesajen. Itu jampi-jampi juga, tapi jampi-jampi yang tidak disyariatkan. Nah, kita kembali. Jadi metodenya dalam penentuan malam tanggal 1 Syawal atau yang hari raya Idul Adha ya, itu metodenya adalah dengan melihat bulan. Tapi tidak menyalahkan orang yang memakai metode hisab dengan perhitungan. Dengan perhitungan ilmu falak, ilmu perbintangan. Karena zaman dulu sudah ada ilmu perbintangan itu ada. Makanya ada bintang namanya bintang bintang Sagittarius, bintang Pisces, bintang Virgo, bintang Gemini, itu mulai zaman Yunani kuno sudah ada. Ya, sudah ada. Cuman itu tidak dipakai. Nabi menyuruh dengan melihat, tapi tidak menyalahkan orang yang pakai metode hisab. Nah, karena itulah menjadi permasalahan 3 derajat itu biasanya terlihat bulan sabit tadi. Tapi kalau di bawah itu maka tidak terlihat. Kalau tidak terlihat berarti belum sempurna. Ibarat kata belum menetas lagi, ya, masih retak saja, telurnya masih retak, belum menetas. Nah, seperti itu ya. Kalau orang hamil, melahirkan itu pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Ya, kalau sudah pembukaan berapa tuh? Baru keluar dia. Kalau masih pembukaan 1, pembukaan 2, itu belum melahirkan. Terkadang masih bisa bahira, ibunya itu masih bisa makan, masih bisa minum. Ya. Tapi kalau sudah tak keluar, nah itu ibarat kata seperti itu. Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Ala kulli hal, metode itu dua-duanya boleh dipakai. Jadi yang pakai hisab silakan. Kalau dia meyakini 1 derajat kah, 2 derajat itu sudah masuk lebaran, silakan, tidak ada masalah. Nah, selain 2 metode ini itu tidak dibenarkan, mengada-ngada ngarannya. Kalau bebuhan salafi namanya bid'ah.
Metodenya dengan air laut. Air laut pasang, hari raya. Kalau belum pasang, belum hari raya. Makanya apalagi metode apalagi macam-macam aja di Indonesia ini. Makanya saya waktu di sekolah di Hadramaut Yaman itu agak malu juga saya ditanya sama orang Arab sana. Katanya kenapa Indonesia itu kok hari rayanya ada 2 hari? Indonesia aja hari raya bisa 2 hari. Yang lain tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei, enggak ada cuma 1 hari itu ya. Kalau pemerintah menetapkan besok hari raya, serempak hari raya semua. Kalau kita enggak, pemerintah hari besok lusa, Muhammadiyah duluan dia. Jadi ditanya, kenapa Indonesia itu kok 2 hari katanya. Saya bilang, fitnah itu 2 hari. Indonesia bukan 2 hari hari rayanya, 5 hari kata saya. Kaget dia. 2 aja salah, apalagi 5 katanya. Kata saya 5. Kok 5? Katanya. Pertama Muhammadiyah, kedua pemerintah. Ketiga yang di Bone itu, buhan yang baju hitam. Yang keempat di mana gitu, di Sulawesi mana? Yang kelima Naksabandia di Sumatera. Beda-beda itu. Belum lagi yang di Jawa Barat. Ngelihat air pasang, hari raya. Kalau belum pasang, belum hari raya. Macam-macam. Kata saya kalau 2 itu fitnah, yang benar itu 5 kata saya. 2 aja salah katanya, apalagi 5 katanya. Paham gak maksudnya? La ilaha illallah. Nah, paham kira-kira ya? Nah, jadi itu. Nah kita orang awam ini ikutilah pemerintah kita. Aman? Aman. Kenapa? Karena kalau di malam lebaran itu, malam tanggal 30 Sya'ban, itu pemerintah kita, mereka mengadakan rapat dari ormas keagamaan diundang. Ya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Irsyad, dari FPI, dari mana itu lagi ya. Semuanya diundang. Ya, diundang, tokoh-tokoh ulama diundang bermusyawarah ini. Apalagi mereka punya masa diundang bagaimana ini memutuskan. Yang setuju, nah dilihat kalau setuju alhamdulillah, kalau tidak setuju ya sudah nanti lagi. Udah dipaham kira-kira? Terus apa tadi saya mau bilang itu ya? Nah, ya ala kulli hal. Nah, jadi penetapan hari raya itu kita sebagai orang awam sebaiknya ikut pemerintah. Nah, yang salah puasanya ikut pemerintah, hari rayanya ikut Muhammadiyah. Itu enggak pas itu. Loh, kenapa? Biasanya kalau Muhammadiyah itu 1 hari lebih duluan hari puasanya. Jadi umpama Muhammadiyah puasanya hari Senin, pemerintahnya hari Selasa. Nanti hari raya duluan juga. Umpama hari rayanya hari Senin, kemudian nanti pemerintahnya hari Selasa hari rayanya. Nah, ada orang yang mau enaknya aja. Puasanya ikut pemerintah, hari rayanya ikut Muhammadiyah. Artinya dihitung-hitung cuma 28 hari aja. Ini mau enaknya saja. Jangan. Kalau dia 28 hari, maka wajib dia mengqadha 1 hari. Kenapa? Karena hitungan bulan di dalam Islam itu cuma ada 2 versi. Maksudnya dalam 1 bulan itu ada harinya berjumlah 29 hari dan yang kedua ada yang berjumlah 30 hari. Enggak ada 28, enggak ada 31. Ya, 29 atau 30. Itu berputar di situ-situ aja. Nah, lain kita punya tanggalan miladiah Masehi ini. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Nah, kalau kena tahun kabisat atau kabasat, maka Februarinya menjadi 29. Nah, makanya kalau ada orang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ulang tahunnya 4 tahun sekali. Kenapa? Karena kabisatnya itu cuman 29 hari itu ketemu di 4 tahun sekali. Ala kulli hal. Baiklah ya, mudah dipaham kira-kira? Lanjut. B. Takbiran. Takbiran itu terbagi 2
dua macam. Baik, lanjut. A. Takbiran mursal. Mursal. Takbiran mursal. Yaitu takbiran yang tidak terkait dengan sholat 5 waktu. Oleh karena itu disunatkan untuk bertakbiran terus-menerus setiap waktu, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ya. Dari terbenamnya matahari sampai dilaksanakannya sholat hari raya. Baik. Lanjut. B. Takbir muqayyad. Muqayyad. Yaitu takbir yang terkait dengan sholat-sholat, baik sholat itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya. Baik sholat qadha ataupun sholat tunai. Ya. Termasuk sholat jenazah. Dan takbir muqayyad ini hanya berlaku pada sholat hari raya Idul Adha saja. Ya. Adapun waktunya adalah dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah sampai asar akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Baik. Takbiran seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa takbiran ini sunnah untuk dikumandangkan di malam lebaran. Disunahkan untuk menggemakan takbiran itu bagi seluruh kaum muslimin. Mau laki, mau perempuan, ya, besar, kecil, dan di semua tempat. Semua tempat ini adalah tempat yang baik. Ya, tempat yang baik ini maksudnya tempat yang tidak dilarang untuk mengucapkan takbiran. Maksudnya tempat yang baik itu bisa di masjid, bisa di musalla, bisa di luar, ya, di jalanan, di pasar dan sebagainya. Yang tidak boleh mengucapkan takbiran itu di mana? Di WC umpama. Takbiran dalam WC. Malam lebaran petugas kebersihan bersihkan WC sambil takbiran Allahu Akbar Allah sambil bersihkan WC. Enggak boleh. Kenapa? Karena WC tidak dibolehkan untuk berbaca, untuk membaca-baca, nyebut nama Allah, nama Nabi, nama malaikat dan lain sebagainya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. WC itu tempat orang buang najis. Ya, tempat sarangnya setan, tempat orang buang najis, tempat orang buka aurat. Maka tidak boleh mengucapkan takbiran di dalam WC. Tapi selain itu aman-aman saja. Di pasar boleh takbiran, di jalanan boleh takbiran, ini lagi di masjid, di lapangan, di mushola, di rumah sunat takbiran. Ya, sunat takbiran. Bahkan ada sebagian orang kaya, ya, mereka mengundang pengurus masjid atau siapa gitu, ya, takbiran di rumahnya, malam takbiran. Takbiran katanya di rumah, enggak lama-lama, cuman sebentar saja, setengah jam begitu. Banyak yang datang. Kenapa banyak yang datang? Karena tuan rumahnya bagi-bagi ampau nih. Ya, bagi-bagi ampau, ada yang 20.000, 50.000, kalau ustadznya 500.000, apalagi laju ustadznya datang. Dikasih sarung, ada seperti itu. Kenapa? Orang kaya ini kepengin rumahnya ada gema takbiran di situ. Boleh? Boleh seperti itu, ya. Nah, disunahkan membaca takbiran ini dengan suara, bukan dengan kaset. Karena kalau dengan kaset yang dapat pahala kasetnya nanti, ya, bukan orangnya. Jadi harus suara asli takbiran tadi. Nah, kemudian apa lagi? Takbiran ini yang kita sebutkan tadi boleh di jalanan, di pasar. Kenapa? Untuk mensyiarkan syiar agama. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah salah satu tanda orang itu punya kekuatan takwa di dalam hatinya. Nah, jadi seperti itu, ya, takbiran. Di jalanan boleh, dengan catatan jangan sampai mengganggu penjalan kaki dan mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kalau seandainya sampai mengganggu,
pejalan kaki di lain, umpama gara-gara takbiran di jalanan, kemudian sambil bawa mercon, orang jalan dikasih mercon, rubak begitu, nggak boleh. Atau apalagi tidak mengikuti tata tertib lalu lintas, sembarangan, akhirnya mengganggu pejalan kaki yang lain. Ada yang parah tahun berapa itu saya lihat ada orang takbiran di jalanan tapi bawa samurai, anak-anak mudanya. Ini mau takbiran atau mau tawuran ini? Allahu Akbar, Allah pakai samurai. Lah, apa ini? Bukan jadi pahala ngerjakan yang sunnah, tapi ternyata malah ngerjakan yang haram. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, ya. Kemudian takbiran ini kata ulama terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama takbir mursal. Arti mursal ini bahasa kitanya takbir yang dibaca terus menerus. Dan takbir mursal ini ada di malam hari raya. Maksudnya ada di hari raya Idul Fitri dan juga ada di hari raya Idul Adha. Namanya takbir mursal. Kapan itu dibaca? Dari masuk malam lebaran. Idul Fitri berarti malam tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, saya tidak tahu apakah tahun ini berhaji lagi atau tidak ya. Nah, itu kalau orang yang berhaji tidak disunahkan takbiran. Karena dia malam tanggal 10 Dzulhijjah itu mereka berjalan dari Arafah menuju ke Musdalifah, dari Musdalifah menuju ke Mina. Nanti setelah tahallul awal, ya melontar jumrah aqabah, kemudian tahallul, potong rambut, atau mereka langsung tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul, ya itu disebut tahallul tsani. Setelah tahallul tsani bebas pakai baju biasa, baru mereka takbiran. Boleh takbiran. Tapi kalau seandainya belum tahallul awal, maka tidak ada takbiran bagi orang yang berhaji. Nah, tapi selain bagi yang berhaji, malam hari raya Idul Adha itu takbiran. Intinya dari masuk waktu maghrib di malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sunnah takbiran terus sampai kapan? Sampai menjelang sang imam mengucapkan takbiratul ihram dalam salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, terutama Idul Fitri setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, selesai takbir mursal tadi. Begitu juga Idul Adha, takbir mursal sudah tutup. Artinya setelah nanti imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ingatin nih, si imam tidak lagi takbiran. Ini tidak takbiran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Nggak ada, nggak disunahkan. Lalu apa yang dikerjakan? Langsung saja khutbah gitu. Tidak usah doa. Nggak apa-apa, nggak doa, langsung saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus sampai nanti khatib naik mimbar. Nah ini terkadang imam salah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, takbiran lagi. Ibu-ibu maka di belakang gelisah sudah. Ibu-ibu, kenapa gelisah? Waduh, lamanya imam ini. Mana imamnya ba'ayun-ayun tadi bacaannya. Kita mau cepat pulang nih, manasin soto, manasin nasi kuning lah, apa-apa dipanasin tuh. Ya, selesai salam, naik khutbah sana. Nah, selesai khutbah maka bubarlah semuanya. Jadi kembali takbir mursal itu adalah takbir yang dibaca dari malam lebaran yang masuk waktu maghrib sampai kapan tadi? Sang imam mengucapkan takbiratul ihram di dalam salat Idnya. Selesai. Namanya takbir mursal dan ini ada di Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad adalah takbir yang terkait dengan selesai salat waktu, selesai salat 5 waktu, setelah selesai salat jenazah, baik kemudian begitu juga orang yang mengqadha salat fardu.
Maka intinya selesai sholat fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah, sunnah takbiran. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di Idul Adha, tidak ada di Idul Fitri. Dan itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, dari setelah salat subuh, kemudian stop sebentar takbirannya, kemudian setelah salat zuhur takbiran lagi sebentar saja, kemudian setelah salat asar takbiran lagi cuman sebentar saja. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa tadi? 9 apa? 9 Dzulhijjah. Ketika masuk maghrib, tanggal berapa? Nah, bukan tanggal 13, mengikau. Tanggal 10. Tanggal 10. Kalau masuk maghrib tanggal 10 Dzulhijjah, berarti takbir apa maksudnya? Masuk takbir apa namanya? Bukan, takbir mursal. Paham nggak ini? Sekali lagi ini, biar paham nih ya. Takbir muqayyad, sekali lagi, ini hanya ada di hari raya Idul Adha, nggak ada di Idul Fitri. Takbir muqayyad ini dinamakan muqayyad adalah takbiran yang disunahkan untuk dikumandangkan setelah selesai sholat fardu, baik fardu ain ataupun fardu kifayah. Kapan dimulainya? Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? Berapa hari? 5 hari. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah, setelah salat subuh, setelah salat zuhur, setelah salat asar. Sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9, takbiran sebentar saja. Sebentar saja. Kemudian stop. Lalu laksanakan salat zuhur lagi di siang hari. Setelah salat zuhur, takbiran lagi. Cuman sebentar. Stop. Kemudian salat asar. Setelah salat asar, takbiran lagi. Sebentar saja. Kemudian stop. Kemudian masuk waktu maghrib. Maghribnya tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Dibaca nggak takbiran? Baca. Takbir apa namanya tanggal 10 tadi? Takbir mursal. Takbir mursal ini yang terus dibaca terus sepanjang malam sampai nanti imam takbiratul ihram salat Id. Nah, setelah salat Id, maka habislah waktu takbir mursal. Stop dulu. Nah, kemudian nanti setelah salat zuhur tanggal 10 takbiran lagi sebentar saja. Namanya takbir muqayyad. Begitu juga setelah salat asar, begitu juga seterusnya sampai berakhirnya di tanggal 13 Dzulhijjah. Mudah dipahami kira-kira? Itu perbedaan mursal dan muqayyad. Ada lagi sambungannya? Keterangan. Nah, banyak keterangannya? Ada 5. Ada, cukup dulu deh ya. Nanti kita sambung lagi. Nah, jadi begitu ya, takbir mursal dan takbir muqayyad. Cuman kata ulama, sebagian ulama, kalau kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu kita boleh takbiran. Kapan? Apabila kita melihat sapi atau kambing atau onta yang diniatkan oleh pemiliknya untuk dikurbankan. Makanya saya pribadi kalau lewat di gunung mana nih? Karangrejo, tanggal 1 sampai Dzulhijjah ya. Itu kalau ngelihat ada sapi dijual, kan mau dikurbankan ini. Lihat sapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, pakai sepeda motor gitu. Sunnah. Ada ulama yang mengatakan sunnah. Itu kalau ngelihat sapi atau kambing atau onta yang diniatkan oleh pemiliknya untuk dikurbankan. Itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi ini pendapat ulama ya, pendapat ulama. Begitu juga nanti kita disunahkan takbiran pada saat menyembelih hewan kurban. Jadi tidak terfokus di tidak terfokus di mana di setelah sholat saja. Tapi kalau seandainya motong setelah selesai bubaran sholat Idul Adha, kan motong sapi itu takbiran, terutama yang motong sama yang mau berkurban takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus takbiran sampai sapi ini disembelih.
Setelah tersembelih berdoa, pemilik kurban itu berdoa, ya Allah saya minta ini, saya minta itu dan sebagainya. Kenapa? Karena salah satu waktu mustajab adalah berdoa pada detik-detik penyembelihan sampai penyembelihan selesai. Mudah dipaham kira-kira? Baik, cukup dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Insya Allah kami pribadi tanggal 15 Januari berangkat umrah lagi. Ya, tanggal 15 Januari berangkat umrah lagi. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang kepingin berangkat umrah di tanggal 15 Januari barang kami. Itu harganya sekarang jadi naik 32 juta. Dan siapa yang kepingin berumrah di awal Ramadan, 28 Februari kita berangkat, 1 Ramadan kita sudah ada di Madinah. Itu harganya 33 juta rupiah. Ya, jadi beda sejuta saja. Siapa tadi yang kepingin awal Ramadan, kita buka harga 33 juta rupiah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.